Initial assessment adalah suatu penilaian kondisi awal korban yang dilakukan dengan cepat dan tepat ketika terjadi kecelakaan di suatu tempat, sehingga penanganan korban bisa dilakukan secara maksimal. Ada 7 komponen yang harus dinilai, yaitu danger, response, airway, breathing, circulation, disability, exposure, atau lebih dikenal dengan DRABCDE. Tujuan dari penilaian DRABCDE adalah aman bagi penolong dan korban, memberikan penanganan yang tepat untuk menyelamatkan jiwa, mengelompokkan tingkat keparahan pasien atau korban, sehingga bisa ditangani secara efektif dan efisien. Yang pertama ada D untuk danger, artinya bahaya. Sebelum melakukan pertolongan pertama pada korban, selalu pastikan area tersebut aman. Komponen dalam danger ini ada 3, disingkat sebagai 3A. Yaitu amankan diri sendiri, amankan lingkungan, dan amankan korban. Alat pelindung diri yang paling dasar adalah masker dan handscoon. Setelah kita melakukan tahapan D atau danger dan memastikan semuanya aman, kita langsung melakukan R atau response, artinya tanggapan. Di sini penolong bisa memeriksa respons korban. Kita sebagai penolong bisa berlutut di samping kanan dada korban dan menggoyangkan bahu mereka dengan lembut, serta sambil bertanya dan memanggil korban. Contohnya, Pak. Ada 4 kategori respons yang disingkat sebagai AFPU. Yang pertama ada A, artinya alert, yaitu sadar dan bisa berbicara sebelum kita memanggil. Artinya, korban dalam kondisi sadar penuh. Kemudian V, untuk verbal atau voice. Artinya, korban baru merespon ketika penolong panggil atau kita gunakan tangan kita untuk menggoyang-goyangkan tubuh korban. Kemudian P, untuk pain. Artinya, korban baru merespon setelah diberikan rasa nyeri. Misalnya, rasa nyeri pada ujung ibu jarinya. Kemudian ada U, untuk unresponsive. Artinya korban tidak merespon sama sekali terhadap rangsangan yang kita berikan, baik verbal, voice, maupun pain. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap kesadaran korban, penolong bisa mengecek airway atau jalur napas korban. Artinya penolong harus memeriksa apakah jalan napas tersebut terbuka dan bersih atau tertutup sesuatu. Cara untuk membuka jalan napas ada 2. Yang pertama, jika tidak ada cedera leher atau servikal dengan cara head tilt chin lift, artinya menengadahkan kepala korban dan mengangkat dagu korban. Yang kedua, jika dicurigai ada cedera kepala atau servikal, maka gunakan cara jaw thrust. Apabila jalur napas tersebut tersumbat dengan cairan, baik itu muntahan maupun darah, maka bersihkan menggunakan sebuah kain. Apabila ada bentuk padatan yang menghambat jalur napas, seperti makanan yang tersangkut di jalur napas, maka bersihkan menggunakan tangan, yaitu jari telunjuk yang diposisikan seperti kail untuk mengambil padatan yang menyumbat jalur napas tersebut. Setelah dipastikan jalan napas pasien bersih, maka lakukan pengecekan terhadap B atau breathing, yaitu pernapasan korban. Prosedur ini dilakukan dengan posisi penolong tetap berada di kanan korban, kemudian menempatkan telinga di atas mulut dan hidung korban, mata melihat ke arah tubuh korban dengan melakukan 3 hal berikut, yaitu look, feel, listen. Look artinya melihat pergerakan dada korban, apakah dadanya bergerak naik turun atau tidak. Feel artinya merasakan napas yang keluar dari hidung atau mulut korban. Kemudian listen artinya mendengarkan suara napas korban, apakah suaranya normal atau ada ketidaknormalan pada suara napas korban. Prosedur ini dilakukan tidak boleh melebihi 10 detik. Jika korban tidak bernapas, maka lakukan bantuan napas, bisa dari mulut ke hidung, atau mulut ke stoma. Pemberian bantuan napas dilakukan sebanyak 2 kali hembusan, dengan waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali hembusan adalah 1,5 sampai 2 detik. Setelah penolong mengecek pernapasan korban, cari dan periksa apakah ada tanda-tanda perdarahan pada korban dan dilakukan pengecekan terhadap circulation atau sirkulasi darah pada korban. Pemeriksaan ini terdiri atas 3 penemuan klinis. Pertama, ada tingkat kesadaran, kedua warna kulit, dan ketiga tanadi. Untuk tingkat kesadaran, apabila volume darah menurun, perfusi otak dapat berkurang, sehingga akan mengakibatkan penurunan kesadaran. Kedua, warna kulit. Warna kulit ini akan memberikan diagnosis shock
atau korban trauma dengan warna kulit wajah pucat keabu-abuan dan kulit ekstremitas pucat merupakan tanda syok. Kemudian ada nadi. Periksa nadi pembuluh arteri yang besar, yaitu arteri karotis. Cara pemeriksaannya adalah dengan meraba bagian leher korban dengan 2 jari di pertengahan leher, sehingga akan teraba trakea. Kemudian, kedua jari digeser ke bagian sisi kanan atau kiri, kira-kira 1-2 cm. Raba dengan lembut selama 5-10 detik. Jika teraba, artinya sirkulasi korban aman. Tetapi, jika sampai 10 detik nadi korban tidak teraba, maka langsung lakukan RJP atau resusitasi jantung paru. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap D, R, A, B, C, kita dapat melakukan pemeriksaan D, yaitu disability. Artinya pemeriksaan meliputi tingkat kesadaran, ukuran dan reaksi pupil, tanda-tanda laserasi, dan tingkat cedera spinal. Untuk derajat kesadaran sendiri itu ada kompos mentis artinya sadar, kemudian apatis artinya acuh tak acuh terhadap lingkungan, ketiga ada somnolen artinya kesadarannya mulai menurun, mudah tertidur tetapi mudah dibangunkan jika dirangsang, dan mudah jatuh tertidur lagi. Kemudian ada delirium, yaitu keadaan gelisah, disorientasi, memberontak, berteriak-teriak, berhalusinasi. Kemudian ada stupor atau sopor koma, keadaan seperti tertidur lelap, tetapi ada respon terhadap nyeri. Dan yang terakhir ada koma, tidak bisa dibangunkan, tidak ada respon terhadap rangsang apapun, tidak ada respon kornea, refleks muntah, dan refleks pupil bisa ada dan bisa tidak ada. Untuk pemeriksaan derajat kesadaran bisa menggunakan metode AFPU atau GCS. Untuk GCS sendiri yang diperiksa ada 3, yaitu I, verbal, dan motorik. Untuk I, nilai tertingginya 4, nilai terendahnya 1. Untuk verbal, nilai tertingginya 5, nilai terendahnya 1. Untuk motorik, nilai tertingginya 6, nilai terendahnya 1. Nanti, ketiga komponen penilaian pada GCS ini akan dijumlahkan, kemudian nilai GCS-nya ini akan menunjukkan apakah cedera kepalanya ringan atau berat. Untuk nilai GCS 14-15 artinya cedera kepala ringan, untuk nilai GCS 9-13 artinya cedera kepala sedang, dan untuk nilai GCS 3-8 artinya korban mengalami cedera kepala berat. Periksa respon pupilnya, apakah respon terhadap cahaya ada atau tidak, cepat atau lambat, isokor atau anisokor. Setelah melakukan pemeriksaan D, R, A, B, C, D, yang terakhir adalah E, yaitu exposure. Artinya pemeriksaan keseluruhan dari kepala hingga kaki. Seluruh pakaian korban bisa dibuka dengan cara mengguntingnya untuk memfasilitasi pemeriksaan dan evaluasi keseluruhan korban. Setelah dibukanya pakaian korban, perlu penghangatan tubuh untuk menghindari terjadinya hipotermia. Penghangatan dicapai dengan cara menyelimuti tubuh korban dengan selimut hangat, administrasi cairan intravena yang telah dihangatkan, dan menjaga suhu lingkungan. Contohnya, ruangan tata laksana tetap cukup hangat. Kemudian, carilah apakah ada tanda-tanda perdarahan lain, memar, infeksi, cedera, dan lain-lain. Setelah itu, rujuk pasien ke rumah sakit. Jadi, initial assessment dan basic life support ini perlu dilakukan agar korban yang mengalami suatu kecelakaan di suatu tempat yang jauh dari fasilitas kesehatan bisa tertolong dengan cepat dan tepat.